Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar. Wa tawadhu liman ta'allamuna minhu, rawahu at-Tabrani. Hadis yang kelima daripada huruf ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul ilma, belajarlah kalian ilma kepada ilmu. Alhamdulillah kalian sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak, menjadi manusia-manusia yang belajar ilmu, menuntut ilmu. Bersyukur, alhamdulillah. Inilah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mondok itu perintah Nabi bukan berarti? Berarti mondok itu termasuk perintah Nabi bukan? Termasuk perintah Nabi. Apakah harus mondok? Ya enggak harus. Yang penting apa? Belajar ilmu. Tapi mondok itu bagian daripada masuk dalam perintah Nabi Muhammad SAW, karena di pondok itu diajarkan ilmu. Paham tuh? Kemudian apakah cukup hanya belajar ilmu? Enggak. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah. Tapi kalian juga harus belajar untuk ilmu itu apa? Ketenangan. Orang itu kalau punya ilmu harus tenang. Apa sakinah? Tuma'ninah. As-sakinah itu at-tuma'ni, tenang. Wal waqar. Apa waqar? Bijaksana. Paham? Berarti kenapa? Kalau orang punya ilmu, kemudian dia as-sakinah, kemudian waqar, itu nanti ilmu akan nampak wibawa. Ilmu akan nampak apa? Gak mudah dihina sama orang. Paham? Kita tahu belajar di ta'limul muta'allim, kita ini pencari ilmu, kita ini yang belajar ilmu harus pakai pakaian yang apa? Yang terhormat, lebih dari sopan dan kenapa? Agar orang yang memandang kepada belajar ilmu atau bahkan dia ahli ilmu tidak diremehkan. Paham tuh? Itu dari segi pakaian. Jelas ya? Nah, ini dari segi kepribadian. As-sakinah wal waqar, ini dari segi apa? Kepribadian. Kita kalau belajar ilmu, ya kita harus hiasi dengan as-sakinah, tenang. Jangan uraan. Jangan ngawur. Ya. Jangan mudah emosi. Ya, enggak tenang. Enggak bijaksana, hadapi semua ya kan dengan bijaksana, karena memang ilmu itu perlu kebijaksanaan. Makanya di antara sifatnya Allah itu ada apa? Al-Halim, bijaksana. Paham? Kita juga sama, ahli ilmu itu harus bijaksana. Oh, ini orangnya enggak mampu. Untuk apa? Puasa. Apakah harus puasa? Oh, kita jelaskan. Gimana kalau enggak mampu? Kenapa? Karena sakit. Kenapa? Karena tua. Enggak puasa enggak apa-apa. Paham? Jelaskan dengan tenang. Jangan nanti marah-marah. Jangan. Atau kalau ketemu orang di jalan misalkan enggak puasa, ya apa? Enggak puasa kan? Muslim mondak kan, mukmin mondak. Wah, kan ngejak gelut apa ngajak wong apik ini. Tenang, Pak, sini, Pak. Kenapa enggak puasa? Yo, ngono kan enak ya. Kenapa Pak enggak puasa? Karena pernah terjadi ada orang tanya kepada salah seorang ustadz, nanya begini.
Ustadznya kebetulan habis ngisi kajian tentang apa? Bab puasa. Menjelaskan orang yang nggak puasa. Gimana orang kalau nggak puasa dengan sengaja, walaupun ya kan dia kodok setahun penuh nggak bakal bisa apa? Menutupi kekurangan karena saking mulianya apa? Ibadah puasa Ramadan. Akhirnya ini orang memberanikan bertanya, ya Ustadz, saya mau tanya. Tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang bagaimana keutamaan puasa dan bagaimana ancaman-ancaman orang yang tidak puasa. Saya ini nggak puasa. Woi, saya ini nggak, kaget Ustadz. Loh, ini kok ada orang terang-terangan apa? Jujur nggak puasa. Kalau yang di jalan-jalan biasanya kan bukan terang-terangan tapi pamer. Pamer nggak puasa. Ini terang-terangan bilang. Kalau kita ngelihat seperti itu gimana? Duh, kenapa nggak puasa? Sampean sehat gini kok nggak puasa? Nah ini perlunya bijaksana as-sakinah. Kita tanya dulu, loh Pak, kenapa nggak puasa? Iya, kalau saya puasa, nanti orang di rumah itu ada 5 orang nggak puasa. Paham maksudnya? Ngerti enggak? Kalau saya puasa, nanti orang yang di rumah itu nanti 5 orang nggak puasa. Jadi mending saya nggak puasa tapi yang di rumah puasa. Paham? Apa maksudnya? Karena dia nanti yang nyari apa? Untuk buka dan untuk sahur. Gimana coba ayo? Nah, tapi tetap harus kita arahkan. Iya Pak, Anda sudah bagus, ya kan? Memperjuangkan orang yang berpuasa, tapi menjerumuskan diri Anda ke dalam neraka. Enggak, maksudnya begini. Kalau Anda mampu puasa, ya tetap apa? Puasa. Kan sudah diajarkan di ilmu fikih, kalau kita bekerja ternyata kok tengah-tengah kerja nggak mampu, kita diberikan apa? Dispensasi, diberikan keringanan, boleh apa? Untuk iftar. Tapi dengan syarat apa? Dari awal, dari sebelum subuh kita sudah niat apa? Puasa. Niat puasa Pak, tetap Pak, niat puasa, sahur Pak, supaya nanti bisa kuat bekerja, sehingga nanti alangkah bagusnya kalau semuanya satu keluarga puasa, ya kan? Tetap jenengan sahur, tetap jenengan niat puasa. Kalau ternyata nanti nggak kuat, monggo silahkan. Tapi ya sudah, habis jenengan makan, jenengan minum, sudah jangan makan lagi karena wajib apa? Imsak. Paham ya? Jelaskan. Nah itu perlu ketenangan, perlu as-sakinah. Paham tuh? Jelaskan. Jangan terus kita marah-marah. Waduh ini jalan Sunda, jangan ya. Sian. Apalagi orang sekarang, waduh. Allah, paham tuh ya? Kasih tahu. Nah nanti Pak, kalau sudah apa? Kalau sudah bisa mengkodok dikodok. Paham? Ini jenengan harus punya niat apa? Niat mengodok. Kalau nggak ada niatan untuk mengkodok ya dosa. Paham tuh ya? Nah, makanya bahkan di fikihnya itu kan syaratnya juga ketat. Bisa nggak kerjanya malam hari? Kalau bisa kerja malam hari. Bisa nggak kerjanya di bulan Syawal? Kalau kerjanya bisa di bulan Syawal, ya bulan Syawal. Ya kan, sampai seperti itu. Walhasil dari awal harus sahur, harus niat puasa. Kalau ternyata nanti nggak kuat, ya Bapak boleh sekedar untuk mengkonsumsi untuk supaya punya tenaga. Wa tawadhu liman ta'allamu minhu. Ini peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah punya ilmu itu kadang nggak tawadhu, hati-hati. Paham? Sudah mentang-mentang sudah punya ilmu banyak, sudah punya
rutinan, punya santri, punya jamaah majelis, kadang nggak mau tawadhu. Ya, tawadhu penting. Paham? Jangan kita menganggap manusia itu lebih hina, lebih buruk dari kita, itu namanya sombong. Nah, lebih-lebih tawadhu kepada siapa? Wa tawadhu liman ta'allamuna minhu. Bertawadhulah kalian kepada orang yang kalian belajar dari itu orang. Kepada siapa? Guru. Siapapun guru yang mengajarkan kalian harus tawadhu, harus sopan, harus akhlak, harus adab. Paham ya? Nah, begitu juga guru juga tawadhu kepada santri. Paham? Enggak boleh guru itu menganggap apa? Dirinya lebih bagus, lebih baik daripada santrinya. Paham tuh? Nah, jelas ya, rawahu at-Tabrani. Ini penting. Kemudian hadis yang ke-6. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis." Dibuka itu pintu-pintu surga yaumal itsnain pada hari Senin, wa yaumal khamis dan pada hari Kamis. Masya Allah, hari istimewa ya. Fayaghfiru, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni fihima, di dua hari tersebut, likulli abdin, kepada setiap hamba, la yusyriku billahi syai'an, yang sama sekali tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dia muslim, mukmin, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau diampuni berarti berhak apa? Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini calon-calon penghuni surga. Illa rajulan, kecuali seseorang, kanat, yang ada itu rajul, bainahu wa baina akhihi syahna, antara dia dan antara saudaranya itu rajul, syahna, bermusuhan. Apa bermusuhan? Gak akur, gak rukun, saling apa? Saling apa? Mencaci, saling apa? Menghina, saling suudon. Ya, berprasangka buruk, walhasil gak ono akure, gak ono rukune, gak ono apike. Iki gak oleh ampunane Gusti Allah. Makanya kita ini harus damai. Harus apa? Damai. Gak iso kita gak damai. Gimana kalau gak bakal dapat rahmat, gak bakal dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ngerti? Gimana mau dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mau dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi gak akur, gak rukun. Seperti kemarin malam nisfu Sya'ban. Kalau gak akur, gak rukun, gak dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Nah, ini setiap hari Senin, hari Kamis Allah obral maghfirah bagi siapa? Bagi hambanya yang mukmin, gak mensekutukan Allah, dan rukun damai. Kedamaian itu membawa keberkahan. Kedamaian itu membawa apa? Rahmat. Paham? Ngerti? Sing damai, sing rukun, ambek dulure. Paham? Setan lu wedi mbek wong sing musuh-musuh ngene iki. Paham? Hati-hati. Fayuqalu unduru. Kemudian dikatakan sama apa iki? Unduru akhiru amruhuma fala tamhu min dzunubihima dzanban hatta yastaliha. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, delok-delok niku. Iki perlu perhatian khusus. Hadza ini ya, dua orang ini ya sak duluran mau iku sing gak apa? Sing gak akur, sing bermusuhan, hatta yastaliha, sampai keduanya apa? Damai. Paham? Ojo diampuni dhisik. Paham? Ojo disepuro dosane dhisik. Fala tamhu min dzunubihima dzamban hatta yastaliha. Jangan diampuni dulu dosanya, jangan dihapus dulu dosanya sampai dia apa?
damai. Loh ini loh pentingnya apa, kedamaian. Makanya kalau kalian ini dimusuhi, dibenci sama orang, udah segera minta maaf. Segera apa? Jaluk sepuro, ya Allah sepurane ya aku lek salah. Ojo malah gengsi. Aku sing bener, kon sing salah. Wis gak ono marini lek kaya ngono. Padha-padha apa? Ngrasa? Hah? Padha-padha ngrasa apa? Ya apa niki? Lek padha-padha ngrasa bener, akhirnya gak ngira akur, gak ngira rukun, mending ngalah. Kon pengen apa sih? Pengen ngidoni aku, idonono gak apa-apa lho, idonono. Pengen apa ngamplengnya, ngamplengen. Pengen apa sih? Wani kan ngono. Hah? Nangis. Ditoni. Wis puas, ya wis. Usapi alhamdulillah ya Allah, muga-muga barokah. Manfaat. Ya. Muga-muga disepuro dosaku. Lho, ngono enak. Paham ya? Ngerti? Kayaknya jangan bermusuhan, ndak enak. Sing rugi awake dhewe, gak disepuro mbek Gusti Allah. Kon kepengin aku kaya apa? Hah? Kon sujud ngono ta? Paham? Wis mending ngalah ya sing waras. Nah, ngono ae wis. Sing waras ngalah. Aku tak ngalahi Mbak, aku waras. Nah, ngono lah enak ya. Nggih pun kula sing ngalah mawon Mas. Aku sing waras. Apa kon ngomong kok gak enak ini? Kampleng ngene kan. Ya Allah, paham ya? Jangan sampai apa? Bermusuhan. Ini loh, eman. Mestine diampuni, mestine oleh ganjaran mlebu surga lah kok gara-gara apa? Musuhan ya kasih itu. Delon sih iku ya apa? Wis damai durung. Ini penting. Kalau hari Senin ya ini hari yang penuh keberkahan, hari Kamis hari yang penuh keberkahan, puncaknya di hari Jumat ya. Jangan harap kita mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah kalau dalam hati kita masih ada permusuhan. Makanya ketika mau tidur kita diperintahkan apa? Tahiran ya apa? Ala janibil aib mutatahhiran tahiral qalbi min kulli ghishin wa ghillin. Bersih zahir batin. Paham? Jangan sampai ada permusuhan. Eman. Mestine oleh sepuro, gak oleh sepuro. Paham to ya? Wis nek ana permusuhan mending apa? Alah ya wis sepurane aku ya sepurane lek omonganku gak enak, sepurane lek tingkahku apa? Gak isa salah. Paham to? Ya, mending ngalah. Sing waras ngalah. Lek gak waras bisa ngarepmu. Paham? Jelas ya? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.